jadi ada gini, di dalam satu proses penelitian ya, tentunya kita ini ada data-data yang harus valid dan ini berkaitan juga dengan integritas gitu. Kalau kita lihat sekarang yang sudah dilakukan di Bandung, pertanyaannya dari masyarakat kan, ini kan di Bandung belum selesai, ya kan? Kan uji kliniknya belum selesai. Nah, kalau kita bicara selesai, nah ini hasil diskusi dengan para pakar dan tim peneliti atau uji klinis yang di Bandung, ada namanya hasil ya, yang itu kemudian final report, memang itu sampai bulan Maret, final report ya, dengan seluruh sampel. Nah, tapi pada saat kemudian di dalam jadi ada gini, di dalam satu proses penelitian ya, tentunya kita ini ada data-data yang harus valid dan ini berkaitan juga dengan integritas gitu. Ya. Prosesnya, dan saya sebagai seorang saintis juga ya, sebagai seorang dokter juga, maka tentunya kita harus berpegang dengan yang namanya evidence yang kemudian dihasilkan dalam satu proses uji tadi. Nah, proses yang dilakukan ini ya, termasuk yang spesifik kita bicara yang di Bandung katakanlah, itu sudah melalui satu proses kaidah-kaidah akademik ya dan ilmiah. Kemudian data-data yang dihasilkan pun berupa data-data yang valid ya, dan dilakukan oleh pakar yang saya kira integritasnya tidak perlu diragukan lagi gitu loh. Dengan ya kalau saya sebut ada Prof. Kusnandi di sana sebagai PI, Principal Investigator ya. Terus kemudian, nah proses yang dilakukan ada namanya di pertengahan report, itu namanya ada interim analysis. Interim analysis atau mid reportnya, pertengahan reportnya, itu bisa dijadikan satu dasar dalam konteks dasar untuk apa? Emergency use authorization. Jadi WHO pun juga sudah menyampaikan kan, negara boleh melakukan melalui lembaga otoritasnya melakukan yang namanya emergency use authorization pada satu kelompok tertentu. Maksudnya kelompok tertentu kalau sekarang kan ini untuk nakes kan. Ya. Nah, itu yang kemudian proses yang dilakukan oleh yang di Bandung di dalam interim analysis ini ya, itu dilaporkan sebagai bagian untuk dasar untuk menentukan emergency use authorization oleh Badan POM. Tapi Badan POM juga tidak mau hanya melihat dari sudut pandang yang dihasilkan dari Bandung. Maka dia tetap mengambil juga dasar yang dipakai oleh negara yang lain yang juga melakukan uji klinis fase 3, yaitu Turki dan Brazil. Nah, itu yang kemudian dijadikan dasar untuk kemudian membuat satu keputusan EUA, Emergency Use Authorization, pada CoronaVac ya, vaksin CoronaVac untuk bisa digunakan ya kepada terutama yang saat ini kelompok prioritasnya adalah nakes gitu loh. Tapi dengan tadi masih ada yang namanya klausul namanya hanya untuk umur 18 sampai 59 tahun karena memang peserta uji klinisnya yang kemudian saat ini yang dilaporkan itu adalah untuk usia itu. Dan ini apakah ini akan kemudian berubah katakanlah dalam artian efikasinya ya nanti pada proses selanjutnya kita lihat gitu. Termasuk final report yang nanti akan dikeluarkan oleh bulan Maret itu akan semakin memperkuat dasar untuk Badan POM ya untuk selanjutnya bukan EUA bahkan izin edar nanti. Ya bulan Maret izin edar ini termasuk kemudian nanti akan berkonsekuensi pada produksi yang akan dilakukan oleh kalau Sinovac kan kerjasama sama Bio Farma gitu. Nah itu, jadi terus kalau kemudian, ya ini saya coba mengelaborasi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baik dari masyarakat dan juga buat teman-teman sejawat saya juga gitu loh. Karena gini, terkait dengan tadi itu ya, perlu kami jelaskan juga proses. Saya terus terang agak sangat konsen dengan satu proses yang dilakukan oleh Badan POM dan orang-orang yang ada di situ yang melakukan suatu keputusan itu bukan Badan POM saja.
ada namanya tim ahli Komnas, ya. Kemudian ada expert dari Itagi, ya. Di situ ada Prof. Sri Rezeki. Kemudian ada komite ahlinya. Kemudian dari ada KIPI, yang untuk yang Komnas KIPI-nya juga. Nah, itu orang-orang yang menurut saya yang selama ini bukan orang sembarangan yang memproses satu proses yang tetap dia mengedepankan integritas dan independensi. Nah, jadi itu yang harus dipahami dulu gitu. Nah, selalu pertanyaannya masalah begini, kenapa belum ada izin dari Badan POM kok sudah didistribusikan, ya kan? Iya betul. Nah, kenapa? Kita bedakan, tolong dibedakan antara proses yang dilakukan dengan Badan POM, kemudian sama proses persiapan pelaksanaan. Karena ada satu target di dalam persiapan pelaksanaan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam ini negara supaya target cakupan imunisasi ini tercapai, maka ada proses persiapan yang harus dilakukan.